Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, untuk menjadi seorang tenaga pengajar tentunya tidak hanya mengandalkan kecerdasannya saja nih pemirsa, kecerdasan di materinya, penguasaan materinya saja, tapi juga mempelajari tentang berbagai macam hal, mulai dari karakter dan lain-lain, penyesuaian di setiap tahunnya dan lain sebagainya. Tentunya bukan tugas yang mudah. Nah, hari ini tema kita adalah mengajar dan menginspirasi bersama dengan Mem Ferni Martina, seorang dosen muda. Halo Mem Ferni. Halo Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Mem? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mem bersemangat? Ya semangat. Harus selalu bersemangat ya Mem ya. Harus selalu semangat sebagai tenaga pengajar ini. Nah, luar biasa sekali. Mem ini adalah seorang dosen yang dicintai oleh banyak muridnya nih pemirsa. Jangan salah-salah ya. Tapi bukan seorang dosen. Ternyata Mem ini juga seorang kaprodi. Iya. Di mata kuliah apa Mem? Di jurusan apa Mem? Program studi tadris bahasa Inggris kita di bawah jurusan pendidikan bahasa. Di bawah bahasa tadris bahasa Inggris. Oke, mungkin nanti akan kita tanya-tanya mengenai jurusannya, tapi sebelum itu Mem, ya, yang mau saya dan juga yang lain tahu nih Mem, Mem ini aslinya dari mana sih Mem? Aslinya sebetulnya Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan. Lebih tepatnya itu Manak ya. Lahirnya berpuluh tahun yang lalu. Berpuluh tahun. Kepo ya pemirsa ya. Iya. Enggak, kok memang masih terlihat sangat muda. Seperti 20-an. Oh. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Iya. Mem, berarti memang asli Bengkulu berarti ya Mem? Iya, asli Bengkulu Selatan gitu. Selatan. Nah Mem, kegiatan sehari-harinya sekarang apa aja Mem? Kegiatan sehari-hari ya itu tadi sebagai dosen, Mem mengajar dan juga mengurus prodi sekalian karena memang masih dengan tugas tambahan sebagai koordinator prodi atau ketua prodi. Banyak sekali ya tapi ya kerjaannya Mem ya? Ya begitulah. Ya, begitulah. Gimana? Emang hobi kerja Mem? Jadi hobi kerja Mem? Ya gimana? Lihat saja gitu ya. Belum lagi keluarga dan lain ya Mem ya. Iya. Itu gimana sih Mem cara bagi waktunya Mem? Ya kita semua yang hidup ini kan, yang bernyawa ini semua masing-masing punya porsi 24 jam yang sama gitu ya. Pokoknya dijalanin aja gitu. Dijalanin. Pokoknya udahlah beres hari ini. Iya, besoknya gitu. Nanti lagi gitu ya Mem ya. Tentunya mengutamakan mana yang prioritas, benar. yang harus didahulukan, mana yang nanti aja gitu. Itu apa memang Mem susun Mem jadwalnya Mem? Untuk per hari? Enggak, karena saya tipenya bukan orang yang terorganisir sekali seperti itu. Iya. Tapi saya memang di awal mulai pagi hari gitu saya biasa bangun pukul 4 itu udah rencana hari ini mau ngapain aja, udah dan ada gitu jadwal ya, apa aja gitu. Karena lama-lama ya kayak kata orang, ala bisa karena biasa gitu kan. benar. Tentunya kalau waktu awal-awal itu jadi dosen biasa saja dengan sekaligus menjabat itu kan berbeda ya. Waktu awal-awal menjabat sebagai koordinator prodi itu tentu ada gegar budayanya, agak ada penyesuaian seperti itu, tapi lama-lama ya menyesuaikan alhamdulillah ya, Mem, ya. Gitu. Tapi sempat keteteran nggak Mem? Keteteran itu pasti mengalami, apalagi untuk musim-musim tertentu yang misalnya musim memasuki jadwal perkuliahan semester baru, di mana itu juga dikejar dengan banyaknya mahasiswa yang mau ujian kan, maksudnya ujian skripsi. Belum lagi ada ya per SKN yang lain, banyak sekali gitu. Banyak sekali ya Mem, tapi dijalani saja dengan setulus hati ya Mem ya. Iya, dan jangan dijadikan beban, nanti stres ya kalau dijadikan beban. Iya. PR lagi untuk Mem ya Mem ya, banyak lagi nanti yang harus ditanggung. Rugi dong gitu kan. Rugi dong. Bukannya untung untung malah rugi ya Mem ya. Iya. Dan Mem, kenapa sih Mem memilih untuk menjadi dosen bahasa Inggris ini Mem? Awalnya singkat cerita ya, ini long story short gitu.
awalnya sebenarnya nggak kepikiran mau bahasa Inggris, karena pas lulus SMA itu kayak orang tua itu menjanjikan, karena orang tua basicnya itu di kesehatan, keduanya bekerja di dinas kesehatan. Jadi kayak menjanjikan saya tuh kalau nggak bidan kayak gitu dokter gitu kan. Di bidang itulah pokoknya ya Mem ya. Itu. Tapi ada satu itu kakak ipar nasehatin, terus Feni ini kayaknya dia nih pinter bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu ingat betul sampai merajuk sama kakak ipar gitu kan. Kok dinasehati jadi pinter bahasa Inggris gitu kan, padahal mau masuknya ke yang lain Oh gitu. padahal waktu itu Mem nggak mau? Enggak mau gitu, tapi dinasehatin kakak ipar, orang tua tadi bilang dia nih kayaknya potensinya di sini loh gitu, bukan di mana-mana gitu, ini nih banyak gitu kan. Ceritanya akhirnya orang tua berubah pikiran dan langsung kamu kalau nggak masuk jurusan bahasa Inggris nggak boleh. Oh sampai kayak gitu Mem akhirnya. Dan kebetulan itu kan waktu itu saya anak bungsu ya, tapi saya kembar. Jadi Ih, lucu ya Mem ya. gitu, satunya Fenty, satunya Feni. Jadi karena saya bungsu itu udah kamu nggak boleh jauh-jauh. Di sini aja gitu kan. Ambil ini dulu, ada namanya jalur prestasi itu PMDK ya. Udah pasti keterima kamu. Saya sambil ya, memnya sambil ya gitu. Setengah hati ya Mem ya. Setengah hati. Tapi akhirnya pas dijalani ternyata dapat teman kan, terus sudah menyesuaikan dengan lingkungan pertemanan. Pas semester berapa itu ditanya sama orang tua, masih mau nggak masuk ke dokteran, di Palembang aja deh katanya gitu. Udah nggak niat. Oh, udah nggak Masalahnya niat. ditawarinya udah semester 3 waktu itu. Ya ngapain, kayak tanggung ya Mem ya. Udah nyaman kan sama teman-teman, udah dapat teman, nanti kalau di sana harus nyari teman lagi gitu. Iya, kedokteran lagi jurusannya ini ya. Jadi mikirnya ya udah jalanin yang ini aja. Tapi alhamdulillah kan kalau nggak nurutin nasihat orang tua tadi kan nggak mungkin bisa Bener. sampai ke titik ini kayak gitu. Alhamdulillah ya Mem ya. Ada hikmah yang terkandung ya Mem Iya ya. betul. Kayaknya nasihat orang tua itu nggak ada yang inilah. Gak ada yang salah Nggak ada gitu yang ya Mem. salah Memang gitu ya. orang tuh tahu yang paling baik untuk anak-anaknya itu Iya, apa gitu ya Mem ya. Nih adek dengar nih adek, nanti ya dek. Soalnya ada anaknya Mem Feni nih yang nungguin di depan. Oke Mem, berarti akhirnya setelah dijalani itu enak gitu ya Mem ya, enjoy karena teman-teman Iya, tadi. Dan ternyata sewaktu proses perkuliahan itu memang muncul bakatnya di bahasa Inggris, itu baru sadar gitu kan. Oh Mem sebelumnya juga nggak sadar? Sebelumnya itu kan memang suka sama bahasa Inggris, suka lagunya, filmnya, Oh, yang iya. memperhatikan ini ya keluarga gitu kan. Memang suka istilahnya ya coba-coba pakai bahasa Inggris gitu kalau ngomong, tapi mungkin keluarga nanggepinnya beda. Oh bisa dia Bisa, gitu kan. iya. Saya mikirnya ini aja sekedar iseng aja gitu kan. Ternyata ya itu kelihatan potensinya waktu itu. Jadi akhirnya menyadari udah kayaknya bidang saya di sini deh gitu. Ya udah akhirnya ya Mem ya. Nah ketika sebelum menjadi dosen memang udah mengajar juga Mem? Iya, dulu untuk pengalaman mengajar itu bisa dibilang sewaktu mahasiswa di semester akhir gitu, kalau nggak salah semester 7 lepas PPL ya waktu itu. Saya sempat membantu seorang dosen senior di Universitas di Bengkulu ini, dan beliau sangat disegani lah ya karena sudah senior. Karena statusnya senior waktu itu, beliau memang butuh kayak asistensi. Disitulah saya membantu beliau. Jadi pengalamannya macam-macam dulu. Gimana Mem? Sempat di jurusan tapi tetap ngajar bahasa Iya. Inggris ya, mata kuliah umum kayak gitu. Di ekonomi akuntansi waktu itu pernah. Terus pernah juga di D3 bahasa Inggris zaman itu ya. Terus sempat juga masuk itu kayak ke adik tingkat, tapi nggak ngajar kalau yang itu karena statusnya kan S1. Paling cuma ngendel tugas mereka kayak itu, membantu. Dan itu membantu sekali, pengalaman berharga. Dan ya saya sangat berterima kasih kepada dosen senior, boleh disebutkan namanya ya? Boleh Mem. Ibu Hilda Puspita yang sudah banyak memberikan kesempatan kepada saya waktu itu. Sampai pernah banyak pengalamannya, sampai membantu ikut ke lomba instruktur bahasa Inggris tingkat nasional waktu itu. Luar biasa Mem, terima kasih Bu Hilda. Iya, terima kasih banyak Mem Hilda juga Mem saya Hilda, panggilnya. Mem Iya. Hilda, terima kasih banyak Mem Hilda. Nah berarti memang
apa ya, Mem ya, memang sudah belajar mengajar dari dulu gitu ya, Mem Iya, ya. Ini Mem aja yang menjalankan waktu jurusan itu setengah hati aja bisa menjadi asdos ya, Mem ya. Mungkin karena tadi ya, sebetulnya saya itu anak yang karena basicnya IPA ya. Oh, oke. Anak IPA biasanya kan disodorin cuman soal, terus kita duduk diam menyelesaikan soal. Waktu itu sempat waktu proses belajar itu sempat jealous lah lihat temen yang ternyata temen itu punya potensi cara public speakingnya bagus. Ternyata Oke. ditanya latar belakang mereka itu dari IPS seperti itu kan. Saya terkesima lah gitu kan, anak-anak yang teman-teman yang bisa ngomong. Tapi akhirnya saya ikut kursus juga waktu itu sebagai untuk pengembangan diri ya, self developmentnya. Saya nggak nyerah juga. Oke, baik. Gitu. Nanti kita bahas tuh mengenai les Mem tadi tuh, Mem, kursus Oh, pengembangan iya. diri nanti ya, Mem. Tapi sekarang kita jeda dulu ya, Mem ya. Iya, Nanti kita boleh. lanjutkan lagi. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.